Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Walaupun keadaan dan situasi di luar sana terlalu mencekam buat kita, kita percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kita boleh berada di dalam rumah Tuhan dan kita juga boleh menyaksikan kemurahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat menyaksikan ibadah live streaming untuk jemaat GPDI Geraha Anugerah, dan siapapun yang menyaksikan live streaming ini semoga bisa memberkati kita semuanya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan karena kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang boleh membuat kita ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah roh-Mu yang hidup itu Tuhan, itulah yang memenuhi setiap hidup kami. Itulah yang boleh ada dalam hidup kami, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di luar sana Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka seperti kami di tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memberkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih khusus jemaat GPDI Geraha Anugerah Tuhan. Walaupun hampir Tuhan 1 bulan kami tidak bisa bertemu beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi kami percaya kuasa mukjizat-Mu Tuhan itu boleh mempersatukan kami dalam memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat pujian yang berkata, bahwa
percaya Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah yang boleh menuntun kami, Tuhan, memberkati kami dan memulihkan setiap hidup kami. Kami adalah umat-umat yang dibebaskan. Kami adalah umat-umat yang dimerdekakan. Oleh sebab itu kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh memberkati umat-umat-Mu yang mendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memimpin kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang puji. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, kami rindu Engkau hadir saat ini Tuhan. Biarlah yang mengalir memenuhi kami, mengalir memulihkan kami. Biarlah kuasa-Mu itu Tuhan membebaskan hidup kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhi kami.
Yesus Kristus, umat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan dan kita boleh berkumpul di hari Minggu. Udah hampir 1 bulan kita berkumpul di tempat ini, membuat live streaming dengan begitu luar biasa ya. Buat kita semua yang hadir, kita sama-sama mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat urapan, terima kasih buat kuasa Tuhan yang hadir bersama-sama di tengah-tengah pelayanan kami pagi hari ini. Tuhan tetap memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami pengurapan, Tuhan memberikan kami kemampuan dan membukakan setiap rahasia firman Tuhan yang sebentar kami akan sama-sama merenungkan maksud dan tujuan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukakan, sikapan rahasia firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman kami, ditambahkan pengharapan dan kasih kami tetap terus ditambahkan, berharap bersandarkannya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Judulnya di sana minyak seorang janda. Ya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, dan tema renungan hari ini berjudul tentang Allah bertindak atau Tuhan bertindak dalam keadaan putus asa. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu kepadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Maksudnya bejana yang lain. Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah atau Elisa, dan orang ini berkata, "Pergi, jualah minyak itu, minyak yang dituang tadi, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengar dan membaca bersama-sama cerita tentang bagaimana minyak seorang janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita mengisahkan siapa orang janda ini. Janda ini adalah suaminya itu seorang hamba Tuhan juga, orang yang takut akan Tuhan juga. Ya, dia ngikutin sekolah, boleh dibilang sekarang ini sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ya, atau dari saat itu sekolah nabi bersama dengan Elia, bersama dengan Elisa, ya. Dan
seorang ini yang rindu belajar tadi itu, suaminya si ibu janda tadi sebelum dia menjadi janda, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dia berusaha untuk mencari uang untuk melanjutkan studinya. Tetapi sebelum studinya selesai, ternyata suaminya dipanggil Tuhan. Maka jadilah dia ibu janda, ya. Dan apa yang terjadi ketika suaminya, pegangan hidupnya dipanggil Tuhan, mulai goncangan perekonomian terjadi. Ya, sudah ada hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, maka yang ada hutang tidak bisa terbayar. Datanglah debt collector untuk penagih hutang, untuk menanyakan, menagihkan, mengembalikan uangnya, hutang-hutangnya. Ya, merasa bingung seorang janda nggak punya apa-apa lagi, dia datang kepada temannya, dia datang kepada seorang hamba Tuhan, yaitu yang namanya Elisa. Ya, dia datang, dia mengadukan semua masalahnya, dia bercerita. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, kita perhatikan di sana, ya, hal yang terindah. Elisa bertanya, apa yang akan kuperbuat untukmu? Apa yang akan kulakukan untukmu? Apa yang akan dapat menolong kamu? Ya. Terus dia berkata lagi, beritahukanlah apa yang kamu punya. Ya, ditanya, mungkin punya apa yang kamu punya? Ada kekayaan apa yang kamu punya? Tapi dengan jujur, seorang ibu janda ini dia berkata, dia tidak punya apa-apa. Dia sudah tidak punya memiliki apapun yang dia punya. Ya, dia hanya punya, dikatakan sana minyak, sebuah minyak yang buli-buli yang berisi minyak. Minyak yang boleh dibilang dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak, atau boleh dibilang minyak-minyak sisa yang dia miliki. Ya, luar biasa. Di ayat-ayat selanjutnya, apa jawabnya Nabi Elisa? Di sana dia berkata, ya, di sana katakan, ya, kamu pergi, ya, pergi, minta atau cari bejana-bejana yang kosong dari luar, yang belum ada isinya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Ya. Dari tetanggamu, saudaramu, semuanya dia minta, suruh dia minta, dan dalam jumlahnya juga yang tidak sedikit. Jumlahnya yang banyak, jumlahnya paling banyak deh, dia minta. Lalu apalagi di ayat yang keempat, dia katakan di sana oleh Nabi Elisa, kamu tutup pintu rumahmu, ya, bersama dengan anak-anakmu datang di sana berkumpul, tuangkan minyak yang ada dalam buli-buli yang sisa itu kepada bejana-bejana yang kosong, suruh dituang, suruh diisi sampai penuh. Tidak ada bagian yang kosong, semuanya terisi sampai penuh. Angkat satu, isi, angkat satu, dia saling bergantian. Ya, ada mujizat rupa-rupanya yang terjadi, minyak yang sedikit jumlahnya, tapi bisa mengisi bejana-bejana yang jumlahnya cukup banyak yang kosong, sehingga bejana-bejana yang kosong itu dapat terisi dengan penuh sampai gak tahu lagi bejana mana lagi yang mau diisi. Ada mujizat Allah ketika seorang ibu janda melakukan apa yang disuruh oleh seorang abdi Allah, oleh hamba Tuhan Elisa. Maka mujizat itu terjadi. Ya. Sesuatu yang menarik yang saya renungkan, melihat situasi yang saat ini terjadi, di mana sedang terjadi krisis yang begitu luar biasa. Semua perusahaan mulai membuat rencana, membuat planning untuk mempertahankan finansialnya, cash flow-nya, mempertahankan supaya perusahaannya bisa membayar gaji karyawan. Banyak cara, ada yang melakukan pengurangan, ada yang juga melakukan pengurangan gaji, ada yang melakukan pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Tujuannya supaya perusahaannya cash flow-nya tetap bagus. Begitu juga di keluarga masing-masing, ya mungkin yang saat ini sudah mulai mengekang, ya, belanja ini sudah mulai dikurangi. Tetapi kita melihat ibu janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia hanya punya sedikit minyak di dalam buli-buli. Dia nggak punya apa-apa lagi, itu kekayaannya, itu hartanya. Dia tidak punya mobil, boro-boro mobil, dia tidak punya motor, punya hanya minyak sedikit. Tetapi dia datang kepada hambanya Elisa. Dia katakan, Nabi Elisa, apa yang akan aku perbuat bagimu? Ya.
apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Ya. Dia tanya bukan apa yang tidak ada, tetapi dia tanya apa yang kamu miliki. Minyak dalam buli-buli itu. Ya. Itu yang saya punya. Tetapi Elisa dengan gagahnya pun dia berkata, minta cari kamu lagi. Bejana-bejana yang lain yang kosong cari lagi. Ya. Puji nama Tuhan. Mujizat Allah terjadi, kuasanya digenapi. Ya. Apa yang Tuhan ingin perbuat, lakukan, kerjakan, dan dilakukan oleh janda ini. Tuhan tidak pernah menanyakan apa yang tidak ada pada kamu, tetapi ada apa yang engkau punya. Itu yang Tuhan tanya. Yang abdi Allah Elisa tanyakan. Dengan jujur dia berkata, aku cuma punya minyak sedikit dalam buli-buli. Ya. Puji nama Tuhan. Sekarang pun Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah krisis yang ada, biarlah kita melakukan seperti hal yang dilakukan seorang janda ini. Dia meminta, ya, bejana-bejana di luar sana yang ada, yang masih kosong, dia minta supaya dia bawa untuk dia lakukan, nanti diisi oleh sedikit minyak dalam buli-buli yang ada. Bejana-bejana itu dikumpulkan. Dia minta. Hal yang menarik ketika Nabi Elisa berkata, mintalah bejana-bejana. Apa yang terjadi di sana? Minta jangan yang sedikit. Mintalah yang banyak, kumpulkanlah yang banyak. Seperti firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerimanya, ketuklah maka kamu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Jadi usaha, upaya yang kita lakukan, tindakan kita meminta dengan doa, dengan iman yang tulus kepada Tuhan, maka mujizat Allah akan terjadi. Ya, mujizat pertama terjadi di perkawinan di Kana. Ya, Ibu Yesus berkata kepada Yesus saat itu, kepada pegawai-pegawai yang merayakan pesta saat itu, apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan, lakukan. Mereka mengumpulkan apa? Bejana-bejana, ya, buyung-buyung yang kosong. Kata Tuhan Yesus selanjutnya, cedok dan isi buyung-buyung yang kosong. Maka mereka pegawai itu melakukannya, bertindak. Apa yang terjadi? Bejana yang kosong itu diisi oleh air, dan air itu bisa berubah menjadi air anggur. Lihat, mujizat Allah terjadi ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi luar biasa. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima juga mengisahkan tentang Petrus yang menangkap ikan sudah semalam-malaman, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, dia lakukan apa yang terjadi. Jala yang mereka bawa, yang mereka tebar ke sungai saat itu, menghasilkan ikan yang begitu banyak jumlahnya. Ada mujizat Allah yang terjadi ketika dia taat akan firman Tuhan. Ya. Teringat juga dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ketika Yesus pada saat itu mencoba menyembunyikan atau dia bersembunyi, tetapi dia melihat ada banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu tergeraklah hati Tuhan. Saat itu bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada saat hari itu? Ya, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi yang terjadi apa? Bisa berlimpah-limpah, menghasilkan memberikan makan begitu 5.000 orang, banyaknya laki-laki, tidak termasuk perempuan. Tuhan gunakan apa yang ada, yang kita miliki. Dia tidak gunakan cara yang lain. Apa yang kita punya, ya lakukan, maka mujizat itu terjadi. Sama dengan halnya ibu janda tadi, dia meminta ke semua yang ada, maka mujizat itu terjadi. Kalau kita mau meminta dengan iman, kita bertindak dengan iman, maka mujizat terjadi. Hal yang kedua, Allah akan bekerja di saat kita tidak berdaya. Waktu di ayat yang keempat dikatakan, Elisa katakan, tutuplah pintu. Hal yang menarik, saya kaitkan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6, bagaimana Yesus mengajarkan murid-murid itu saat itu berdoa.
sebelum engkau berdoa, tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ya, orang masuk biasanya tidak melalui jendela. Kalau melalui jendela itu pencuri. Tapi masuk selalu lewat pintu. Keluar masuk semuanya lewat pintu. Yesus sendiri katakan itu adalah pintu tempat masuk. Ya, hal yang menarik. Pintu itu harus tertutup. Saya mau umpamakan pintu ini adalah pikiran kita. Kita mau tutup pikiran kita, pintu pikiran kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat iman kita, membuat pikiran kita itu tidak bisa fokus kepada Tuhan. Makanya hari ini Tuhan ajarkan kita untuk kita tutup pikiran-pikiran yang negatif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut dengar, pikirkanlah itu. Ya, doa yang kita panjatkan itu punya fokus hanya kepada Tuhan. Pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Buang segala pikiran negatif, buang segala hal yang tidak berkenan, dan maka kita melihat mujizat Allah akan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Kita sudah belajar hari ini tentang dua hal. Kita mau meminta dengan iman. Yang kedua, kita tutup segala pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi kita. Bawa keluarga kita dalam hari-hari ini work for home bersama dengan keluarga. Kita tutup pintu. Kita berdoa sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problema yang kau hadapi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mentransfer segala berkatnya. Bahkan dia akan mentransmigrasikan berkatnya buat saudara. Dia akan mentransfusi kekuatan dari Tuhan. Apa yang kau minta, setelah kau datang dengan iman, engkau datang dengan sungguh-sungguh, berkat Allah, mujizat Allah akan dinyatakan. Apa yang menjadi problema saat ini yang kau hadapi? Mungkin seperti ibu janda ini mengalami putus asa, bingung berdagang tidak bisa, bekerja juga sudah mulai dipensiunkan atau di PHK, banyak karyawan hotel juga ditutup, banyak supermarket yang pegawainya pun tutup. Langkah yang harus kita lakukan, kita minta dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua, tutup segala pikiran-pikiran yang negatif. Kita percaya rahasia besar akan terjadi, mujizat Allah akan terjadi. Allah akan bertindak di saat engkau dalam keadaan putus asa. Kiranya Tuhan memberkati kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang pencipta langit dan bumi, Bapa yang mempunyai segala sesuatunya, Bapa yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Kami datang kepadamu buat seluruh jemaat Tuhan GPDI Geraha Anugerah dan seluruh jemaat anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, melalui kebenaran firman Tuhan, mendorong kami, mengajak kami untuk terus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, dan menutup segala pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kami tetap memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus yang sudah bangkit, dan kuasa kebangkitan itu mengubah kami, membebaskan kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar di setiap kami yang mengalami jalan yang buntu. Engkaulah jalan dalam kehidupan kami, Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Tetap kami mau pegang terus akan firman Tuhan, akan janji firman. Terima kasih Tuhan Yesus bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan live streaming ini, apapun dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, roh yang sama, kuasa yang sama akan menjamah, akan menolong, akan memberkati umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini yang sedang mengalami berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini. Jumlah angka terus bertambah, tetapi kami percaya kuasa Tuhan juga akan bertambah, mujizat Tuhan akan bertambah, minyak tetap terus dapat dituang terus, mujizat Allah tetap dapat dinyatakan sesuai dengan kapasitas iman yang kami miliki, sesuai dengan keyakinan yang kami miliki. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong semua umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat firman Tuhan.
Kami mau belajar seperti seorang janda ini yang tetap terus berusaha, tidak pernah putus asa mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, menghimpun satu hatian, maka berkat Allah akan dicurahkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pengumuman, kita masih melakukan ibadah yang sama, kemungkinan besar di minggu akan datang. Jadi tetaplah engkau stay at home seperti yang pemerintah katakan, jangan keluar rumah. Ya, yang bekerja tetap menggunakan masker, ya, keluar rumah tetap menggunakan masker, jangan lupa jaga keamanan, jaga kesehatan, cuci tangan dimanapun saudara berada, gunakan hand sanitizer, makan yang cukup, tidur yang cukup. Semuanya yakin, kita percaya kita bisa lalui itu semua dengan begitu baik. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saya akhiri ibadah hari ini yang diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat kami, ada nomor-nomor yang tersedia yang saudara akan bisa lakukan transfer, ya, berkat Tuhan untuk membagi pekerjaan Tuhan. Ya, mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri ibadah bagi hari ini yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.